Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam Selamat Berefleksi pada hari ini, Rabu 3 Mei 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah kami, inilah kami umat-Mu yang merindukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat memahami dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada saat ini Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 hingga 47. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Kisah Para Rasul 2 ayat 42 hingga 47. Begini firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita komunitas teladan. Tentu dalam hidup ini kita tidak mengawali segala sesuatu dari diri kita sendiri, melainkan kita selalu mencontoh dan melanjutkan tradisi dari kehidupan sebelumnya, termasuk dalam kita membangun persekutuan, membangun komunitas iman yang kita sebut sebagai gereja. Kita bukan yang pertama, tetapi kita adalah kelanjutan dari gereja-gereja yang sudah ada sejak abad pertama kekristenan. Dan selalu ada yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi gereja. Dalam hal ini komunitas perdana, gereja mula-mula, gereja para rasul, sebagaimana dituliskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 yang menjadi bahan renungan kita pada saat ini. Komunitas teladan, komunitas yang dipimpin oleh para rasul dan menunjukkan apa yang saat ini kita sebut dengan tritugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini menunjukkan bahwa mereka selalu membangun persekutuan. Mereka berkumpul, mereka senantiasa rindu untuk mendengar pengajaran rasul-rasul yang bersumber dari berita tentang Kristus. Kristus yang hidup, Kristus yang mengorbankan dirinya, dan Kristus yang bangkit membawa kemenangan bagi semua orang percaya. Saudara-saudara, disinilah kita melihat bahwa persekutuan adalah landasan yang menjadikan sebuah komunitas iman dapat bertahan
karena dalam persekutuan itu mereka terus dibangun oleh karya Roh Kudus. Mereka hidup dituntun oleh firman Tuhan. Mereka hidup digerakkan oleh Roh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka bukan hanya bersekutu, mereka bukan hanya melakukan perkumpulan secara rutin, tetapi kita juga melihat bahwa mereka punya prinsip. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tidak ada yang menganggap bahwa apa yang mereka miliki itu sepenuhnya bagi diri mereka sendiri. Selalu ada yang membawa milik mereka, bahkan menjual harta mereka untuk mencukupkan kebutuhan kebersamaan dalam persekutuan. Ada yang miskin, ada yang berkekurangan, tapi tidak pernah mereka menderita, tidak pernah mereka kemudian ditinggalkan sendiri dan menanggung beban mereka sendiri. Ada tangan-tangan yang selalu terulur untuk menopang, sehingga inilah yang menjadi keindahan yang patut kita teladani dari komunitas Kristen Perdana, bahwa mereka saling menopang, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada yang berkelebihan dan tidak ada juga yang berkekurangan. Dan semua dilakukan dengan tulus hati, dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan. Inilah cikal bakal bagaimana gereja berdiakonia. Gereja menyatakan pelayanan kasih satu dengan yang lainnya, hingga persekutuan itu menjadi persekutuan yang memiliki kekuatan, bukan karena satu dua orang, tetapi karena semua anggotanya memiliki kepedulian, cinta kasih dalam memperhatikan, dalam mau menopang satu sama lain, dan mau menolong satu sama lain. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Komunitas yang secara rutin, konsisten, bersekutu, mendengar pengajaran, mereka memecah roti, mereka berbagi, ternyata diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya, di mana orang-orang menjadi tertarik, bukan karena pemberitaan, bukan karena khotbah, bukan karena ceramah para rasul, tetapi karena gaya hidup, karena apa yang dilakukan oleh komunitas iman itu sendiri. Sehingga kita bisa membaca pada ayat pamungkas ayat 47, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukankah ini sebuah kesaksian yang sejati, marturia, di mana orang mengenal Kristus sebagai buah pelayanan dari para pengikut-pengikut, murid-muridnya, yaitu komunitas iman yang kita sebut saat ini sebagai gerejanya. Ini adalah sebuah panggilan buat kita semua. Apakah gereja di masa kini juga sudah menunjukkan apa yang dilakukan oleh komunitas Perdana, gereja mula-mula? Mereka bersekutu, mereka saling melayani, dan mereka bersaksi, sehingga banyak orang yang datang memberi diri mereka menjadi bagian dari persekutuan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang prihatin jika hari-hari ini ada gereja yang kehilangan arahnya. Ada gereja yang ternyata lebih mementingkan organisasi, lebih mengutamakan mempercantik bangunannya, tanpa memperhatikan apakah dari tugas panggilan sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi refleksi bagi kita sekalian, bagaimana kita sebagai bagian dari gereja turut menjaga agar keteladanan yang sudah diberikan komunitas Perdana kekristenan juga kita lanjutkan bagi generasi mendatang, agar kekristenan terus bertumbuh,
terus hadir menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan senantiasa beserta kita dan mengaruniakan Roh-Nya yang kudus, meneguhkan iman percaya kita. Tuhan memberkati. Amin.